Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kembali kita di majelis-majelis kebaikan. Yang mana majelis ini hampir sekitar sebulan lebih sempat mandek. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan majelis-majelis ilmu seperti ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan tidak ada yang menggerakkan hati kita ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur dengan sebesar-besarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah gerakan hati kita, kaki kita menuju majelis-majelis kebaikan. Harus kita tanamkan itu rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mampu dari kita, banyak orang yang sehat dari kita, banyak orang yang lebih kuat dari kita, banyak orang mampu untuk berlari berkilo-kilometer jauhnya, tapi untuk datang meramaikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, meramaikan salat secara berjamaah, meramaikan majelis ilmu itu agak sulit. Maka kita bersyukur kepada Allah taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah judul tentang keutamaan bulan-bulan haram. Namun sebelumnya kami senantiasa sama-sama saling memotivasi diri kita untuk bagaimana kita memikirkan agar senantiasa hati kita ini terpaut dengan majelis-majelis kebaikan. Karena salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dalam diri kita ini kalau kita Allah Subhanahu wa taala pahamkan dalam perkara-perkara agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala maukan kebaikan kepada dirinya, Allah fahamkan dalam perkara agama. Ya. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, maka kepentingan agama itu lebih penting daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Tugas-tugas kita. Ini pekerjaan-pekerjaan dunia ini penunjang kita untuk bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan supaya bagaimana tulang sulbi kita ini kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan di dalam diri kita bahwasanya tujuan utama kita adalah perkara agama. Karena ini adalah modal kita kembali kepada Allah taala. Selesainya hidup kita di dunia ini saja, itu awal mula amalan-amalan yang kita buat di dunia ini menjadi teman kita di akhirat sampai selesai, sampai abadi. Maka kemudian kita sering memantik diri kita, jangan kemudian perkara-perkara dunia lebih memukau, lebih kita menjadikan terpana dari perkara-perkara agama yang mana adalah modal utama kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ini saling kita muhasabah? Mengapa kemudian majelis-majelis dunia itu lebih banyak diramaikan oleh orang-orang ketimbang majelis-majelis kebaikan atau majelis-majelis agama, majelis-majelis ilmu? Karena apa? Karena yang diulang-ulang dalam kehidupan kita adalah perkara dunia.
Dunia ini tidak pernah berhenti menawarkan dia punya pesona, mengiklankan pesonanya kepada kita, sehingga yang tertanam di bawah alam sadar kita adalah perkara dunia ketimbang perkara akhirat. Jadi yang kita ulang-ulang dalam kehidupan kita ini adalah perkara-perkara dunia. Sehingga perkara agama itu atau perkara akhirat itu sedikit porsinya di dalam kehidupan kita, dengan sedikitnya itu kemudian tidak mendapat perhatian besar dalam kehidupan kita. Perlu kita ingat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemaksiatan, keburukan, kejelekan itu tidak pernah ada jeda istirahat. Ketimbang kebaikan. Coba ini kebaikan. Kita hitung-hitung. Dalam sepekan kita berapa kali hadir dalam majelis? Dalam sepekan berapa kegiatan-kegiatan kebaikan kita, proyek-proyek kebaikan kita yang kita buat? Kita harus jujur bahwasanya kalau kita hitung dengan jari mungkin hanya 1, 2, 3. Ini proyek-proyek kebaikan kita. Namun bandingkan dia dengan laju larinya kemaksiatan atau keburukan. Tiap hari iklan. Tiap hari dia menawarkan dirinya supaya bagaimana kita terpesona. Makanya para ulama mengatakan seandainya setan ini tidur sesaat saja, maka manusia istirahat dari keburukan-keburukannya. Tapi pada kenyataannya setan itu dan perangkat-perangkatnya tidak pernah istirahat di dalam kehidupan sehari-hari. 1 kali 24 jam. Adakah proyek kebaikan terbuka 1 kali 24 jam? Jarang, bahkan tidak ada. Setan itu dia membuka proyeknya itu 1 kali 24 jam tanpa tidur. Nah, kita untuk menyaingi kebatilan itu susah. Larinya kita itu lambat, bahkan terkadang mandek. Bandingkan dengan keburukan-keburukan yang larinya cepat, tidak pernah berhenti, tidak ada jedanya. Maka ini yang tertanam di bawah alam sadar kita, sehingga dunia ini sering diulang-ulang, dunia ini sering menawarkan pesonanya, menawarkan keindahannya, sehingga manusia hari ini ketika ditawarkan proyek kebaikan, maka orang-orang yang datang di majelis ini hanyalah sedikit. Ini taklim-taklim seperti ini hampir maksimal kita membagi flyernya, hampir maksimal kita membagi judul-judulnya. Hampir tiap hari, misalkan kita hari ini taklim, mungkin sudah 3 hari atau 4 hari yang lalu kita sudah buat, ya, sudah buat iklannya. Kita sering ulang-ulang, kirim di status WA, kirim di status Facebook, ya. Tapi bandingkan dengan konser, 1 bulan, kemudian kita orang berhenti mengiklankan itu konser, orang akan ingat ini. Bulan depan ada konser di sini. Maka orang itu akan tertanam kepada mereka, ya. Apalagi cuma 1 kali diiklankan mereka tertarik, ini diulang-ulang. Jangan lupa, ramaikan ini, ramaikan itu, konser ini, ya, perhelatan ini, festival ini. Maka orang itu tertarik dengan perkara-perkara itu. Karena perkara-perkara ini sering diulang-ulang. Sering diulang-ulang dalam kegiatan-kegiatan keseharian kita. Apalagi ada HP di tangan kita. Maka kebatilan itu hampir saja tiap hari itu bersinggungan dengan kita. Kita mau cari kajian-kajian keagamaan saja di YouTube, pasti ada iklan-iklannya. Iklan-iklannya tidak ada hubungan dengan tiba-tiba ada judul, ya, judi online. Saya terkadang misalkan suka ambil, ya, kita membuka ini dulu cakrawala kita ini, ya. Kita belum masuk karena perkara bulan haram ini insya Allah pembahasannya sedikit. Tapi setidaknya kita bisa mengambil manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menanamkan bagaimana kita ini punya keinginan meramaikan majelis-majelis kebaikan. Ya, saya biasa kalau ada ceramah-ceramah atau reels pendek di Facebook yang saya tertarik, ya, entah itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab, saya tertarik. Akhirnya saya copy linknya, ya, copy linknya saya cari di Google pencarian download reel FB, ya. Ketika saya masuk, saya biasa ambil yang pertama. Saya ambil di yang muncul yang pertama. Karena kenapa? Saya pernah coba yang kedua, ketiga, itu kadang
lama muncul iklan-iklan, belum tertulis download langsung muncul iklan. Ya, saya biasa ambil yang download yang Reels FB yang pertama. Namun ketika saya buka itu, dan cuma itu sarana yang saya rasa itu yang paling cepat. Tapi setiap kali saya buka download Reel itu, selalu ada muncul judi online, ya. Atau tidak syiar agama-agama lain. Itu biasa di tempat kosong yang kita akan taruh link itu, di bawahnya itu iklan semacam seruan untuk syiar-syiar agama lain. Di bawahnya lagi judul. Ya, kita tidak tahu mau cari yang mana. Cuma itu yang paling cepat. Bayangkan perkara-perkara kebatilan yang juga dilarang di dalam selain agama, juga dilarang dalam undang-undang positif kita, itu akhirnya juga kita susah untuk membendung itu. Maka hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, setidaknya tanggung jawab kita hari ini adalah anak-anak kita. Kalau kita lemah untuk mendakwahi orang-orang di sekitar kita, ya setidaknya yang kita dakwahi tanggung jawab kita adalah anak-anak kita, mahram kita, istri kita, anak wanita kita, anak lelaki kita. Itu paling minimal kita punya target dakwah. Ingat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada tanggung jawab besar di dalam pundak kita. Ya, ini kita nikah ini bukan sekedar nikah, tapi ada tanggung jawab setelah itu. Ya, nikah ini bukan sekedar cinta, tapi di situ ada pengorbanan, ada amal yang mesti kita lakukan setelah pernikahan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, kemudian keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka. Alaiha malaikatun, di dalamnya ada para malaikat. Giladun syidadun, bengis lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pundak kita bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin, dan setiap orang yang di bawah kita adalah skup terkecil yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Keluarga kita ini sudah merepotkan kita. Keluarga kecil kita ini sebenarnya sudah merepotkan kita. Bagaimana misal tanggung jawab yang lebih besar daripada itu? Pemimpin negara, pemimpin provinsi, gubernur, bupati, kecamatan. Ini merupakan tanggung jawab yang besar yang kelak di hari kiamat ini akan ditanyakan perihal mereka ini kepada kita satu persatu. Maka ini tanggung jawab kita. Bapak-bapak dan Ibu sekalian semua nanti Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, hari ini kita kalau tidak kontrol terhadap punya anak-anak, kalau apalagi misalkan anak-anak kita izinkan, kalau sekarang ini HP ini bukan barang tabu bagi anak-anak kita. Hampir semua anak-anak dari kalangan dari TK sampai SD itu hampir kira-kira semuanya sudah memegang HP kalau kita tidak ketat. Ya. Dan ingat, konten-konten di HP kalau kita tidak kontrol mereka, maka mereka akan jatuh dalam kebatilan-kebatilan. Harus kita periksa. Tanamkan bahwasanya kita punya rasa kecemburuan kepada mahram kita agar mereka tidak jatuh kepada kebatilan, dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tanggung jawab kita. Ini hadirin semua Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak peristiwa yang dia fenomena gunung es di puncak kita lihat hanya sedikit, tetapi sebenarnya kejadian di masyarakat itu banyak. Efek daripada penggunaan HP ini. Maka saya ingatkan kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perhatikan konten-konten yang sering dibuka oleh anak-anak kita. Dan tanggung jawab perkara sholat berada di pundak kita selama mereka belum terlepas dari tanggung jawab kita. Perintahkan mereka sholat. Kadang kaum kita ini lemah, ya, tanggung jawab kita lemah, kekuatan kita sebagai kepala rumah tangga lemah, menyuruh anak kita saja lemah untuk perkara-perkara sholat, perkara-perkara yang itu adalah merupakan perkara yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hari ini kita lihat bagaimana anak-anak kita, ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan, kalau sepulang sekolah itu anak-anak kita itu tidak ada perhatian kepada sholat, hanya mungkin 1-2 orang. Karena apa?
Pertama, di rumah tidak ada pendidikan keagamaan. Kemudian di rumah juga orang tua tidak serius dalam perkara-perkara agama. Kemudian lingkungan juga kita tidak membentuk untuk perkara-perkara kebaikan. Ya, lingkungan kita ini tidak ada mendukung untuk perkara kebaikan. Maka ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana dakwah kita ini mulai kita gencarkan pada skup yang paling kecil dulu adalah keluarga kita. Kalau kita lemah untuk mendakwakan perkara kebaikan ini kepada orang lain, maka setidaknya perkara kebaikan ini kita paksa untuk kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Ya, buat majelis-majelis kebaikan. Ya, dalam satu hari itu misalkan kita buat ada majelis iqra di rumah. Kalau misalkan ada anak-anak kita tidak tahu mengaji, belum tahu mengaji, atau ada majelis Quran, kita harus bentuk itu mulai sekarang. Kalau tidak, ya, kalau kita tidak arahkan agama kita, anak-anak kita dalam perkara agama, maka mereka akan dirampas oleh kebatilan-kebatilan. Ya. Kita tidak mengatakan saling berlomba antara kebatilan dan kebaikan. Kalau berlomba itu sama-sama ada bekerja, sama-sama ada lari. Namun ini kejahatan lebih duluan ada lari. Kita ini kadang mandek. Kalau orang bilang berlomba-lomba, sama-sama ada bekerja, sama-sama ada lari. Tapi ini pada kenyataannya kebatilan yang lebih ada kerja daripada kebaikan. Ya. Maka ini kita sering ulang-ulang. Perkara yang sering kita ulang-ulang itu akan tertanam di bawah alam sadar keluarga kita. Ya. Maka kalau itu tertanam di bawah alam sadar kita, berarti keluarga kita, anak kita, mahram kita akan mengatakan berarti papa ini sekali dengan perkara-perkara agama. Ya. Kemudian kontrol yang paling penting adalah kontrol hati mereka. Ya. Jangan kemudian kita mengatakan dia sudah tahu perkara baik dan perkara buruk. Anak-anak sekarang ini sudah tidak ada filter. Mereka sudah tahu cara bagaimana untuk apapun cara kita untuk melarang mereka, mereka sudah punya cara untuk kita untuk kita ini terperdaya dengan tipu daya mereka. Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kemudian ajak kita sering paksa diri kita untuk perkara-perkara majelis-majelis kebaikan. Ya. Cuma itu orang punya modal. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan sesuai dengan tema yang telah dibagikan kepada kita. Ya. Kita sudah melewati bulan Syawal. Dan sekarang kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah atau Dzulqaidah orang bilang. Ya. Bulan Syawal dengan bulan Dzulqa'dah itu sama-sama bulan haji. Tetapi yang membedakan adalah bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan haram, adapun Syawal dia tidak masuk bulan haram. Ya. Jadi ketika misalkan bulan haji ini sudah masuk bulan Syawal, selesai bulan Syawal, ya. Kita sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau misalkan ada rombongan haji sudah sampai di bulan Syawal, maka dia sudah mulai tawaf kudum, tawaf tiba. Selesai tawaf tiba nanti dia tunggu musim haji di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ini juga menjadi perkara yang penting untuk kita semua. Untuk kita semua. Perkara penanggalan takwim al-hijri, itu penanggalan hijri itu juga mesti kita hafal. Kita harus hafal. Ini perkara agama bapak-bapak dan ibu sekalian, bukan tugasnya para kiai, para ustadz, ya, para gus, para ustadz. Dia tugasnya kita bersama. Ada perkara-perkara yang mesti kita tahu dalam perkara-perkara agama ini, bukan hanya di pundak para ustadz. Seperti perkara sholat, perkara rukun ini mesti kita ketahui. Dia kan ustadz memang pantas, tidak. Perkara-perkara rukun inilah perkara fardu ain, wajib bagi kita, apapun alasan kita. Ya, maka ini menjadi perkara yang wajib. Kita lanjutkan. Untuk perkara takwim al-hijri, kalender hijriah harus kita hafal. Sekarang kalau kita tanyakan kepada anak-anak kita, ya, sekarang bulan apa nak? Ya, maka dia tanpa terbata-bata, tanpa tergagap-gagap langsung dia tahu. Apa sekarang bulan April? Ya. Tapi coba kita tanyakan kepada dirinya, nak sekarang bulan Komariah bulan apa nak? Dia pasti akan tergagap, terbata-bata, atau bisa jadi kalau masih terbata-bata masih masuk akal, tapi bisa jadi dia tidak hafal. Ya. Padahal penanggalan Islam ini menjadi perkara yang terpenting di dalam diri kita. Karena kegiatan-kegiatan ibadah kita bergantung kepada
perkara ini. Misalkan ya disebutkan di sebuah artikel bahwasanya kenapa pentingnya kita mempelajari atau menghafal takwim atau kalender Hijri? Karena penentuan saum Ramadan. Puasa Ramadan kan kita tidak boleh bilang kapan Ramadan nih? Kira-kira tahun depan ini bulan Maret Ustaz atau bulan April. Ya, pasti kita akan jawab puasa pasti di bulan Ramadan. Ya. Kemudian zakat. Zakat kita berkaitan dengan haul. Haul yang perhitungannya dengan bulan Qamariyah. Bukan 1 tahun bulan bulan Miladiyah. Masehi. Haul itu penentuannya dengan bulan Qamariyah. Maka mesti kita hafal ini bulan Qamariyah. Kemudian yang berikut haji. Ini berkaitan dengan takwim al-hijri, kalender hijriah kita. Maka mesti kita hafal. Sebenarnya gampang kalau kita hafal bulan Qamariyah, ya. Dia sama 12. Ya, sama 12. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sungguhnya perhitungan bulan kita ini 12 bulan. Iya. Sebenarnya kalau mau paling gampang, kalau artinya walaupun misalkan dari pertama susah Ustaz, paling gampang ini terurutkan dari bulan Ramadan. Ya, DP urutan, ya. Habis ke sana Ramadan, hari raya Idul Fitri bulan Syawal. Habis itu Zulqa'dah. Ya, habis itu Zulhijjah. Ya. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, inna zaman qad istadara hayatihi. Ya, sesungguhnya perputaran zaman itu dia berputar sesuai keadaannya. As-sana 12 syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Harus kita hafal ini bulan haram. Ya. Karena bulan yang disucikan, bulan haram. Yaitu minha arba'atun hurum. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Salatun, kata Rasulullah SAW sebelum itu, salatun mutawaliyat. 3 yang berurutan. Ya, orang ambil saja patokan ini yang berurutan ini. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, kemudian Rajab, Mudhar. Bulan haram itu ada 4. Rajab, Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dia antara Jumada dan Sya'ban. Jadi bulan ini yang terpisah. Ya, bulan Rajab ini yang terpisah. Tapi kalau kita urutkan, ya, yang pertama Muharram. Habis itu Safar. Baru itu kalau 2 itu kita orang hafal, yang 4 berikutnya dia baku urut. Ya. Muharram, Safar, musim kawin. Ya, ingat saja itu. Oh, musim kawin ini berarti bulan Safar. Ya. Muharram, Safar, kemudian habis itu apa? Hah? Rabiul Awal atau Jumadal Awal? Rabiul Awal. Baku urut ini. Kemudian Rabiul Tsani. Kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Jadi setelah Jumada itu adalah Rajab. Ya, kemudian Sya'ban. Pokoknya setelah saya Sya'ban, semua puasa ini. Ya. Jadi kalau itu terang hafal, Muharram, Safar saja. Ingat saja, baru itu sobat urut. Baru itu Rajab, Sya'ban. Ya. Pokoknya ingat, Rajab itu antara Jumada dengan Sya'ban. Pokoknya habis Sya'ban semua puasa. Habis puasa hari raya pasti Syawal. Habis itu Zulqa'dah, Zulhijjah, 12. Ya. Minha arba'atun hurum. Ya. Jadi 4 haram ini. Saya mendengar ceramahnya Syekh Dr. Isam Al-Bashir, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan tentang keharamannya kita dalam setiap bulan dalam batun huruf. Adapun untuk haram ini lebih kuat
kita supaya tidak terjatuh dalam kemaksiatan, kebatilan. Yaitu sekarang kita berada di dalamnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian Muharram, Rajab. Ya, ini yang mesti kita jaga. Inna syuhura iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Ya, 4 ini merupakan 4 bulan yang haram. Ingat itu, yang sekarang ini baku susun itu 3 yang baku urut. Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram kan awal penanggalan Islam. Ya, kemudian yang terpisah adalah Rajab. Ya. Bukan berarti di luar 4 ini kita bisa berbuat kemaksiatan, ya. Tetap haram, kata Syekh Isam Al-Bashir, beliau mengatakan semua bulan 12 ini kita dilarang untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi namun kemudian untuk 4 bulan ini kita lebih ditegaskan jangan sampai kita jatuh di dalam kemaksiatan atau pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim. Ya, ini merupakan jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus, ad-dinul qayyim ini adalah dinnya Ibrahim dan Ismail, yang mana orang Arab dulu menghormati bulan ini. Ikhwan fid din rahimakumullah dan akhwat yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram ini orang Arab itu tipikalnya suka berperang. Ya. Orang Arab itu orang punya sifat suka berperang. Namun ketika bulan haram ini datang, mereka istirahat. Mereka tidak melanjutkan pertempuran. Ya. Kalau kita lihat orang Arab bertempur itu, mereka itu paling pemberani di medan. Ya. Kalau orang lain sembunyi, ya. Saya pernah melihat pertempuran di Yaman. Itu kalau misalkan orang lain sembunyi, orang Arab itu berdiri. Ya. Jadi kalau mereka itu kalau masuk ke duel, beda dengan kita. Ya, mereka kalau bertempur itu tidak sembunyi sesuai kadar, tapi kalau misalkan melihat keberanian mereka itu, mereka jarang bersembunyi di parit-parit. Ya, mereka baku dapa. Ya, maka karena tipikalnya ini orang Arab suka berperang, maka datang bulan haram. Bulan haram ini, ya, itu menghentikan pertempuran mereka. Jadi sebelum datang Islam, mereka sudah tahu bulan haram. Terkhusus sekarang kita Dzulqa'dah, dikatakan Dzulqa'dah itu disebutkan di sini bahwasanya wa qad kanatil arabu fil jahiliyah tu'azzimuhu. Sesungguhnya bulan Dzulqa'dah atau bulan-bulan haram ini sangat diagungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Fakanu yaq'uduna fihi 'anil qital. Mereka itu yaq'udun itu mereka berhenti untuk berperang. Maka disebutlah Dzulqa'dah. Karena mereka duduk, ya, berhenti untuk berperang selama bulan Dzulqa'dah. Kemudian disambung lagi, sudah ada niat berperang, tiba-tiba bulan Dzulhijjah, tertunda lagi 2 bulan. Sudah mau timbul lagi untuk berperang, tiba-tiba datang bulan Muharram. Jadi 3 bulan namanya mereka itu terhenti untuk keinginan mereka untuk bertempur. Maka mereka bulan ini kemudian ditetapkan juga dalam Islam dengan tambahan pengagungan, ya. Maka Abu Qatadah mengatakan, Abu Qatadah As-Sadusi beliau mengatakan, inna dzulma fi al-ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa zura. Sesungguhnya kezaliman yang kita buat, pelanggaran-pelanggaran yang kita buat pada bulan haram ini, maka dosanya itu lebih besar. Ya. Lebih besar. Ini kalau misalnya kita ada jadwal khutbah, sampaikan ini kepada masyarakat agar mereka menghormati bulan-bulan haram. Ya. Supaya setidaknya walaupun mereka suka berbuat kemaksiatan atau sering berbuat kezaliman, setidaknya mereka menahan diri selama bulan haram. Ya. Beliau mengatakan wa minadh-dhulmi fi ma siwah. Ya. Jadi dosa lebih besar kita buat pada bulan haram ini lebih besar ketimbang daripada bulan-bulan yang lainnya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin azimah. Walaupun kezaliman yang kita buat, pelanggaran-pelanggaran yang kita buat selain bulan-bulan ini juga merupakan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yu'adzimu min amrihi ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya membesarkan sesuai dengan keinginannya. Iya.
Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tugas kita sudah selesai bulan Ramadan yang kita terpacu untuk melaksanakan kebaikan. Selesai bulan Syawal kita selesaikan puasa bulan Syawal, maka bulan Zulqa'dah ya, kita buka lagi Quran kita. Kita teruskan lagi bacaan-bacaan kita. Kita teruskan sedekah-sedekah walaupun kecil. Kita teruskan amalan-amalan soleh kita. Sebagai pintu gerbang menuju bulan Zulhijjah. Ya, bulan yang mana hari-harinya adalah hari terbaik dunia. 10 hari awal bulan Zulhijjah ya. Walayalin ashr ya. Wal fajr walayalin ashr ya. Walayalin ashr ini adalah demi fajar. Walayalin ashr ini merupakan 10 hari di bulan-bulan Zulhijjah ya. Namanya misalkan kita ingin lari atau ikut lomba, pasti ada pemanasan. Maka pemanasan bulan Zulhijjah ada pada bulan Zulqa'dah. Maka kita tingkatkan lagi amalan-amalan kebaikan kita pada bulan ini. Ya, kita khatamkan lagi. Ya, bacaan-bacaan kita. Kemudian disebutkan bahasanya at-ta'ah, sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya yang menerangi hati-hati kita dan ketenangan yang turun dalam jiwa-jiwa kita. Dia merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana membuka bagi seorang hamba pintu-pintu kebaikan yang tidak terhitung. Maka ketaatan merupakan tanda penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man wuffiqal amal li amalin salih ba'da ta'ah fa huwa minal mubasysyirin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan di dalam amal-amal saleh, maka setelah ketaatan yang telah kita lewati pada bulan Ramadan, Syawal, maka itu orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan bulan haram. Jadi PR untuk kita nanti, bukan PR nanti diuji akan pertemuan depan, tapi setidaknya PR untuk anak-anak kita, hafalkan mereka, suruh hafal dorang bulan-bulan Hijriyah. Ya. Untuk tugas awal kita hafalkan mereka bulan-bulan Hijriyah. Jangan sampai mereka hafal bulan Miladiyah, bulan Masehi, ya, ketimbang bulan-bulan bulan Islam. Bayangkan orang-orang Cina punya penanggalan Cina, orang-orang Persia punya penanggalan Persia, orang-orang Igrik, orang-orang Yunani punya penanggalan Yunani. Maka kita umat Islam juga harusnya bangga kita punya penanggalan Islam, karena ini berkaitan dengan amalan-amalan ibadah kita. Perhitungan iddah setelah talak itu juga berkaitan dengan Qamariyah. Ya. Puasa di bulan Syawal itu berkaitan dengan bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal. Ya. Puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan, itu berkaitan dengan bulan Qamariyah kita. Kalau kita tidak hafal bulan Qamariyah, kapan kita tahu bahwasanya ini puasa Ayyamul Bid, puasa putih, ini puasa Syawal, ini puasa Zulhijjah, ya, ini iddah, masa iddah, ini masa menyapi, ya, ini masa menyusui. Maka ini mesti kita hafalkan, ya. Tugas ini pulang, jadikan PR prioritas untuk mengenalkan penanggalan-penanggalan Islam kepada anak-anak kita. Ya. Saya itu dulu punya rekaman, masih kuliah, sampai sekarang rekaman itu masih ada, ya. Itu semacam nasyid tapi berbahasa Inggris, ditulis oleh Yusuf Islam. Dia dulu seorang artis di Inggris, ya, namanya Cat Stevens. Dia kemudian masuk Islam, dia ganti namanya Yusuf Islam. Kemudian dia buat semacam nasyid, ada berapa nasyid itu untuk KTK Muslim di London. Ya, salah satunya itu sering saya putar itu tentang penanggalan Islam. Ya. Kan biasa anak-anak itu kalau kita ajarkan terlalu kaku. Nunu hafalin ya, Muharram, Safar. Ya, putarkan dia semacam itu, kayak lagu-lagu dia tanpa musik. Ya, jadi kalau misalnya saya putar itu, anak saya ikuti. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya. Itu anak-anak London, anak-anak TK di London, Inggris diajarkan itu. Ya.
Bayangkan orang-orang Eropa yang mana mereka hidup di mayoritas Nasrani, mereka perkenalkan syiar-syiar mereka. Tentunya kita di tempat yang mayoritas seperti ini, kita perkenalkan syiar-syiar kita. Nanti cari itu di YouTube, masih ada kalau tidak salah itu, ya. Saya lupa judulnya, tetapi itu satu album tanpa musik, itu lagu-lagu nasyid Islami yang diputar atau yang sering dibawakan di TK-TK Islam di London, ya. Jadi mulai sekarang kita harus punya cara, trik untuk bagaimana mengajarkan anak-anak kita dasar-dasar keislaman. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ini hadirin yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Kalau masih sampai jam berapa Isya? Oke, asfadakai. Kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa kami jawab. Kalau tidak bisa di majelis ini, kami pending dan kita akan jawab pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Penanggalan Islam itu dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada yang saya lupa. Hajinya Rasulullah SAW itu, umrahnya Rasulullah SAW itu 4 kali. Ya, 4 kali. 3 kali dilakukan pada Zulqa'dah. 1 kali di luar itu pada haji wada. Ya, pada bulan Zulhijjah. Jadi ini juga para ulama mengatakan bahwasanya ini juga keutamaan daripada bulan Zulqa'dah karena Rasulullah SAW melaksanakan umrahnya itu 3 kali pada bulan Zulqa'dah. Yang terakhir itu pada haji wada. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini sudah ada orang Indonesia yang tiba, maka mereka sudah tawaf kudum, tawaf tiba, ya, sampai menunggu bulan haji. Ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada majelis lain, kita bisa bawakan juga manasik haji. Jadi manasik haji itu bukan nanti ada orang mau naik haji, tapi karena itu bagian daripada rukun kita pelajari itu. Juga sebagai bentuk persiapan kita. Siapa tahu kan kita bisa haji, kita tidak tahu ya cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafadhol. Kalau tadi ya. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Untuk Ramadan kita punya utama. Makanya untuk bulan haram yang puncaknya itu pada Zulhijjah. Makanya para ulama mengatakan kalau bulan Ramadan itu puncak terbaiknya itu pada 10 malam terakhir. Kalau pada bulan haram itu puncaknya pada bulan Zulhijjah pada 10 hari awal. Makanya itu penjelasan para ulama, bulan Ramadan terbaiknya pada 10 malam terakhir itu pada hari-hari kita mencari malam Lailatul Qadar. Kalau bulan haram itu pada bulan Zulhijjah pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kalau misalkan pada bulan Zulhijjah kita mau puasa dari awal juga boleh. Kalau tidak sempat, ya puasa hari Arafah. Ya. Dan ingat, hari Arafah adalah hari yang paling agung. Yang para ulama salaf disebutkan tentang kisah ulama salaf, banyak doa-doa yang disimpan oleh ulama-ulama salaf atau orang-orang salaf saleh terdahulu dan mereka panjatkan itu pada hari Arafah. Ya, jadi mereka simpan dulu semacam pulsa ini dorang simpan, nanti mereka panjatkan pada hari Arafah. Ya, kalau di musim haji itu, ya, musim haji ketika hari Arafah, mereka kan semua orang ketika pas disebutkan hari Arafah, semua orang itu rata-rata menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka meminta saja. Ya. Baik itu perkara dunia
terlebih perkara kita ini, untuk perkara dunia kita malu untuk meminta. Ya. Para sahabat disebutkan bahwasanya sampai makanan ternak mereka habis itu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Garam di dapur habis mereka minta kepada Allah. Hatta shis'ana alaih disebutkan. Sampai pun tali sandal mereka putus, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada orang mengatakan, Ustaz, kalau orang meminta sama Ustaz, so tidak dapat saya di akhirat. Tidak seperti itu. Itu sebenarnya menanamkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang remeh mungkin mata kita, tetapi para salaf itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan makanan ternaknya meminta sama Allah taala. Ya, mereka minta kepada Allah taala. Garam habis mereka minta kepada Allah. Sandal putus minta kepada Allah taala. Ya. Ini untuk menanamkan rasa tawakal kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang hari Arafah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, semampu yang kita bisa. Ya. Batasnya sampai waktu asar. Ya. Itu kalau di padang Arafah orang mencucurkan air mata semua, ya. Sebenarnya di tanah Arafah itu semua orang, semua tempat selama itu di batas-batas Arafah itu boleh meminta kepada Allah taala. Tapi orang yang tetap suka berkumpul itu di Jabal Rahmah. Apa ada yang sampai naik gunung, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu batas-batas Arafah, itu boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai-sampai itu lucunya, saya dulu pernah di Jabal Rahmah itu ada tugu. Ya, konon itu pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Ya. Itu kan dicat putih. Iya. Dicat putih itu di situ banyak sekali orang tulis nama-nama, mau minta apa, ini ada nama, saya lihat ada berapa orang nama Indonesia. Ya, dia tulis. Pokoknya nama di situ. Mereka mungkin ingin berharap bahwasanya doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah taala. Iya. Akhirnya apa yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, jangan sampai ini menjadi ya situs-situs untuk orang meminta. Ya. Sudah bukan meminta kepada Allah tapi berharap kepada batu. Ya, atau dengan tata cara yang tidak dianjurkan dalam syariat kita. Akhirnya pemerintah Saudi apa yang mereka buat? Mereka cat itu dengan warna hitam. Ya, itu tugu itu mereka cat yang warna hitam. Tetapi antum tahu, jamaah tidak hilang akalnya. Dia tulis dengan tinta yang warna putih. Ya, dia tulis waktu kami di sana itu putih, tetapi setelah kami lihat ada orang Jawa posting-posting so dari warna hitam. Tetapi warna hitam itu ada yang tulis dengan warna putih. Ya. Jujur lihat ini bagaimana orang mungkin mereka tawassul atau ambil tabarruk, ambil berkah. Itu sering diingatkan. Maka di mana saja tempat Arafah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tidak mau puas, tetap mereka datang ke gunung, ya, Gunung Jabal Rahmah. Bahkan yang unik, saya pernah melihat iklan umroh akbar. Dia bilang umroh akbar. Travel tertentu bonus wukuf di Arafah. Ya. Wukuf Arafah ini cuma bulan Zulhijjah. Ya. Tidak ada bulan lain. Tapi dia tulis itu bonus wukuf di Arafah. Situ terang mau apa? Kecuali cuma tamasya. Itu tidak ada apa-apa, cuma tenda-tenda yang kosong atau sisa-sisa kamar mandi yang tidak dipakai nanti diperbaharui lagi 1 tahun ke depan. Ya. Tapi lihatlah kita, kalau kita tidak ini perkara-perkara agama, kita tidak jabarkan kepada orang-orang, maka mereka itu akan tidak tahu dalam perkara. Bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, kalau orang melihat orang di sekitar saja, ya, orang di sekitar, ada orang yang umurnya sudah uzur, tapi perkara sholat, gerakan-gerakan sholat mereka tidak tahu. Ya. Tata cara sholat tidak tahu. Tata cara duduk di antara 2 sujud mereka tidak tahu. Ya. Doanya apalagi? Dalam perkara-perkara zahir saja mereka tidak tahu. Bagaimana dengan perkara atau amalan-amalan, misalkan doa-doa, apa yang dibaca di ini, apa yang dibaca di sujud, apa di ruku, ya tentunya perkara begitu mereka tidak tahu.
Karena apa? Ya, karena majelis-majelis kebaikan itu jarang. Ya. Maka kita semangati lagi diri-diri kita untuk sama-sama kembali lagi menghidupkan masjid-masjid kita, ya, meramaikan lagi masjid-masjid kita dengan perkara kebaikan. Wallahu a'lam. Khalas? Oh. Lagi 3 menit. Ini Ustaz, kan orang tahu ada 4 bulan yang mulia yang disunahkan atau diusulkan untuk berbuat kebaikan di dalam dan juga diharamkan untuk berbuat dosa. Tapi di daerah lingkungan ini Gorontalo justru ada bilang 4 bulan berkomi 4 bulan yang berlawanan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada yang 4 bulan ini ada beberapa masyarakat, mungkin mayoritas masyarakat Gorontalo yang berkeyakinan di bulan ini tidak boleh menikahkan. Ya, bagaimana menurut Antum Ustaz, apakah keyakinan ini ada dasarnya atau mungkin ini hanya sekedar pendapat atau keyakinan yang ini saja yang tidak tanpa dasar di agama. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Pernah yang ditanyakan kepada seorang ustadz hal yang seperti ini, tapi kalau yang istilah ini baru saya dengar. Ya. Beliau mengatakan memang di sebagian kita ada bulan-bulan yang kita tidak boleh menanam, kita tidak boleh menikah. Maka beliau mengatakan untuk melawan tradisi masyarakat, keyakinan masyarakat seperti itu, kalau misalkan ada pelarangan-pelarangan seperti itu, kita jadikan bulan-bulan itu justru untuk mengamalkan suatu amalan yang justru di banyak orang itu merupakan sesuatu yang tabu, yang tidak boleh. Ya, macam Muharram. Muharram itu katanya susah, tidak boleh menikah. Ya, mungkin karena di situ ada haram, jadi mereka bilang tidak boleh kasih menikah. Ya, maka kalau misalnya kita punya kerabat atau apa yang mau cari tanggal, bilang ke sana pada bulan Muharram. Ya. Memang ini tatayur di dalam kehidupan kita ini memang so tertanam jauh dari nenek moyang kita. Ya. Mau batanam, ya, batanam di sawah, ya. Itu sudah tertanam, sudah ada jadwal-jadwalnya. Ini loanga, ini kalesua. Ya. Saya pernah lihat di suatu rumah ada seperti itu. Ini cocok untuk menanam, ini cocok tidak menanam. Ya. Saya punya orang tua dulu pernah di kampung. Karena orang beranggapan itu misalkan ini luangan tidak boleh. Luangan tidak boleh. Nah, akhirnya cuma saya papa yang bertanam. Alhamdulillah hidup jadi. Ya, semacam itu mesti kita kenalkan kepada masyarakat, kita lawan. Ya. Karena biasa kalau cuma dengan ucapan kadang mereka itu tidak percaya. Tapi kalau kita buat itu dengan amalan, dengan tindakan, maka itu akan menghilangkan persepsi mereka dalam perkara-perkara seperti itu. Ya. Kemudian kalau perlu kita sampaikan dalam khutbah. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sekarang ini sebenarnya kita sudah dimudahkan. Misalkan kita tidak tahu, Ustaz saya tidak tahu Mbak, saya itu suka sekali mau kasih keluar itu yang ada di otak pas saya, tapi saya tidak tahu Mbak gimana Mbak rangkai ini kata-kata yang bagus. Antum tulis saja di ChatGPT, antum tulis saja di Gemini AI. Apa yang ada di hati Lioni? Tolong buatkan saya khutbah ini tentang hari sial hari ini dengan dalil. Kalau perlu misalkan ada kayaknya belum pas, yang ada dalam hati orang tulis, kita akan dibuatkan secara urut dan sampai ada dalil-dalil. Ya. Dan ringkas sesuai sunnah. Ya. Walaupun ChatGPT dan Gemini AI itu tidak tahu perkara sunnah, tetapi mereka akan keluarkan khutbah yang itu tidak lebih daripada 10 menit dengan beserta dalil. Ya, maka sebenarnya kita ini dimudahkan. Hari ini kalau kita ada tawaran khutbah, terima. Tinggal cari saja apa yang fenomena yang terjadi di masyarakat, baru yang ada dalam hati tuliskan, tumpahkan di situ, nanti akan disusun. Walaupun tidak urut, berantakan.
Antum tulis saja di ChatGPT, di Gemini AI, sudah memuncul kamar itu jadwal khutbah. Ya, kadang saya begitu kalau misalnya tiba-tiba ada yang tiba-tiba insidentil, saya langsung mencari di situ. Ya. Mungkin cuma 5 atau sampai 7 menit paling panjang, sesuai sunnah. Dan itu diharapkan. Ya. Fakihnya seseorang itu ditandai dengan khutbahnya pendek. Ya. Kita sekarang khutbahnya panjang, setengah jam, sholatnya yang pendek. Ya. Makanya saya pernah di suatu masjid, khutbahnya panjang, imamnya juga bawa surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Bagaimana panjangnya itu? Ya, semestinya seorang yang fakih mengerti dengan keadaan, Pak Imam ini panjang dari khutbah. Sudah bawa saya inna ataina idza jaa. Yang ini sudah panjang khutbahnya, dia bawa juga surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Ya. Jadi seperti itu, ya. Kita pokoknya ada sesuatu yang meragukan sama orang, harus orang lawan itu. Kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada tatayyur, perasaan sial, kecuali itu datang darimu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali selainmu. Kita kenapa dikatakan toir? Toir itu burung. Karena dulu itu orang-orang menandakan sial dengan tidaknya itu dengan tanda burung. Orang-orang begitu, burung pau-pau, pau, ya, jangan dulu keluar, ya, mau ada apa-apa. Padahal sebenarnya ada syirik kecil yang jatuh dalam diri kita. Cicak itu menyebabkan kita tidak jadi keluar rumah. Padahal cicak yang dianjurkan disunahkan untuk dibunuh. Makhluk yang rendah dari kita, tapi kita takut dengan makhluk itu. Ya, kita yang lebih mulia, lebih bagus pembentukannya, tetapi kita lebih percaya kepada makhluk yang justru disunahkan kita untuk dibunuh. Dan banyak terjadi di lingkungan kita. Ya. Kalau ada cicak babunyi, saya tidak menjadi keluar. Jangan uti. Mau jadi apa-apa ngana. Ya. Burung pau-pau babunyi, saya tidak menjadi. Ya. Saya dulu pernah, motor saya tak parkir. Itu mobil keluar atrek. Dia dapat sontong saya pe motor. Dia mau keluar. Dia suka masuk ulang DP auto. DP alasan dia sudah dapat senggol motor. Dia bilang mau jadi ada apa-apa ini di jalan. Ya. Kita hilangkan perkara-perkara begitu. Ya. Kenapa orang seperti itu? Karena dari kecil orang ini dibentuk oleh film, sinetron. Ya, misalkan ada film dia punya figura perkawinan, ada ciri, ya, dia punya frame. Menjadi apa-apa ini pernikahan ini, atau menjadi ada apa-apa ini nanti ini, ya. Kita harus orang melawan itu yang begitu, ya. Kalau ada cicak yang babunyi, orang cari katapel tembak itu, ya, atau goro, dan berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la tayra illa tayruk. Tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi kecuali datang darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan selainmu. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan orang harus banyak PR orang di umat ini. Ya, perkara-perkara dasar seperti ini, perkara-perkara kalesua, loanga ini mesti orang tanamkan. Ya, biasa perkara yang rumit itu kalau untuk menentukan hari pernikahan, baku dapat orang tua dan orang tua, alot menentukan ini mana kalesua, mana loanga ini. Nah, maka mulai hari ini kalau kita ada jadwal khutbah, perkara-perkara yang sederhana seperti ini, ya. Sekarang itu Gemini AI itu biar saya tidak mau bikin aplikasi sendiri. Orang tulis saja di Google, pertama yang muncul itu Google Gemini AI. Ya, kalau ChatGPT masih orang mau download. Ya. Pokoknya gunakan ini kemaslahatan orang-orang barat perbuatan ini untuk kemaslahatan agama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, keliru datang dari saya sebagai hamba yang lemah. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan agenda kalau misalkan kami masih diberikan jadwal itu kalau mana kita dahulukan manasik al-hajj atau tidak fikih sembelih, fiqhil udhiyah. Karena ini penting, ya, penting sekali. Sudah muazzan? Tafadhal.